Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi untuk segenap warga jemaat Gereja Toraja Depok. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi edisi Selasa 8 November 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema kita adalah kasih dan kebenaran. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 dan yang menjadi nas renungan kita yaitu ayatnya yang ketiga. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru, hari yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Sebelum kami melaksanakan segala tanggung jawab kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami mau kehidupan kami hanya dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, mengawali hari ini, mengawali segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau merenungkan apa kata Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami semua untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Amin. Pembacaan kita dari 2 Yohanes, ayat pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, berbunyi demikian. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, segenap warga jemaat Gereja Toraja Depok yang kekasih di dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah kasih dan kebenaran. Kebenaran bisa menjadi sesuatu yang relatif bila manusia yang menjadi tolak ukurnya. Kebenaran semacam itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan atau keadaan. Karena itu, setiap hal yang disebut kebenaran perlu diukur dari kebenaran yang mutlak, yakni kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Rasul Yohanes menulis surat kepada seorang ibu yang rumahnya selalu terbuka bagi umat untuk beribadah. Ada kemungkinan yang dimaksudkannya adalah menunjuk kepada sebuah jemaat. Ia memberi penekanan dalam suratnya tentang kasih dan kebenaran dan bagaimana menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Kebenaran merupakan dasar kasih terhadap semua orang percaya, yang bukan hanya sekedar diketahui, tetapi perlu diterapkan dan dilakukan. Kebenaran dan kasih tanpa penerapan sama halnya dengan sebuah kemunafikan. Iblis tidak tinggal diam. Melalui para penyesat, ia bekerja dan berusaha mempengaruhi orang percaya untuk menolak Yesus dan ajarannya. Karena itu orang percaya perlu saling menguatkan, menopang, agar dapat tetap bertahan dalam menghidupi kasih dan kebenaran Tuhan. Supaya dengan demikian, orang percaya tetap memiliki Bapa dan Anak, tetap percaya kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, segenap warga jemaat Depok yang kekasih di dalam Tuhan. Kebenaran itu selalu kuat, tak peduli betapapun lemah tampaknya. Dan kepalsuan itu selalu lemah, tak peduli betapapun kuat tampaknya.
Hidup dalam sebuah kebenaran sering mendapatkan tantangan, termasuk dalam diri kita sendiri. Karena itu perlu membangun relasi dalam kasih dengan orang di sekitar kita agar saling menopang, saling menguatkan, dan kebenaran serta kasih haruslah selalu berjalan bersama dalam kehidupan kita berjemaat. Kebenaran menuntun kita bagaimana harus mengasihi dan bagaimana harus menghidupi kebenaran yang diterima oleh kita semua di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, teruslah melakukan kebenaran yang berdasarkan kasih dalam kehidupan setiap kita. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan, sapaan pagi dari majelis gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Terberkatilah kita olehnya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena kasih-Mu lah maka kami boleh bangun pagi hari ini. Dan kasih-Mu jugalah yang kami harapkan untuk terus menopang kami dalam menjalani hidup kami hari ini. Seperti kasih yang sudah menopang kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah usianya setahun pada hari kemarin, yaitu Bapak Martin, anak kami Alfian Ka'bu, dan Bapak Daniel Misi. Tuhan, selamat ulang tahun untuk kekasih-kekasih kami ini. Kiranya dengan pertambahan usia mereka tetap sehat dan berkat Tuhan dalam berbagai bentuknya pun terus bertambah-tambah. Bapa di surga, juga kasih-Mu lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, biarlah terus menguatkan kami untuk hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan dalam hidup kami ini kami pun terus menyatakan kasih dan melakukan kebenaran Tuhan. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya terus Engkau berkati dan perlengkapi lebih lagi, sehingga terus menyatakan kasih dan kebenaran-Mu dalam seluruh hari-harinya. Juga akan terus menikmati banyak berkat dari Tuhan bersama keluarganya. Pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagai harapan, kerinduan dan cita-cita, di dalam pekerjaan, melalui pendidikan, lewat berbagai usaha, dan juga dalam melakukan perjalanan-perjalanan jauh maupun dekat. Bahkan ketika kami berada di rumah kami, kiranya Tuhan terus menopang kami. Mampukan kami untuk terus hidup dalam kasih dan kebenaran bersama dengan keluarga kami, dan juga dapat kami nyatakan kepada sesama kami. Bapa di surga, mohon kasih-Mu untuk orang yang kami kasihi, yang masih terus dalam pergumulan karena sakit. Orang tua kami, saudara-saudara kami, suami, istri, anak, cucu, Tuhan topang hidup mereka, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan pemulihan di rumah. Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah berhenti menopang mereka. Semua cara yang dilakukan untuk kesembuhan mereka biarlah sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan. Bapa di surga, demikian juga untuk orang-orang yang kami kasihi yang mengalami pergumulan oleh karena berbagai hal sulit dalam hidup mereka, entah persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan keadilan, dan berbagai hal yang membuat hidup mereka sulit. Kuatkanlah mereka dan berilah jalan keluar terbaik dari pergumulan
pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau terus mendampingi kami dan juga terus menguatkan kami menjalani berbagai hal di hidup ini. Doa kami untuk keluarga kami yang jauh dari kami, Tuhan kiranya terus memelihara mereka. Kami terus berdoa untuk sesama kami dimanapun berada Tuhan. Kami mohon Engkau memakai kami untuk menjadi sarana damai sejahtera bagi mereka. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, Tuhanlah yang kami harapkan terus memberikan mereka kekuatan dan semangat dalam menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu. Dalam tangan kuasa kasih-Mu kami mohon perlindungan untuk menjalani hari ini. Ampuni dosa kami, terima permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja, kiranya menguatkan kita menjalani hari ini dan aminkan berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat yang kekasih. Kiranya Ibu Bapa terus hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Selamat.